Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadang Prihantoro dari Balikpapan, Pasluper Balikpapan. Alhamdulillah, untuk tugas kali ini saya akan memberikan testimoni untuk 3 pasien yang pernah saya terapi. Alhamdulillah, semua terinspirasi dari Ustadz Aris Mujahid yang telah memberikan paparan materinya ketika basic di Balikpapan tahun 2019 angkatan 73. Saya sejak itu terinspirasi dengan usaha gigih beliau untuk benar-benar mengobati umat dengan moto tanpa obat, tanpa operasi, tanpa alat, dan tanpa jimat. Ini adalah bagian yang saya pernah pikirkan. Bagaimana ketika umat butuh pertolongan tapi kita tidak memiliki daya kekuatan untuk menyiapkan obat yang halal, yang bebas dari barang-barang yang haram. Nah, terinspirasi dari pelatihan tersebut, saya sudah meniatkan, mengitikadkan diri saya untuk berkhidmat untuk umat dan mengadakan pengobatan atau terapi untuk yang membutuhkan. Dan alhamdulillah, ada beberapa pasien yang sudah kami terapi dan lebih dari ratusan, dan ada 3 yang paling sangat berkesan. Yang pertama, beliau adalah orang tua yang rajin ke masjid. Dengan susah payahnya, dalam posisi di ultimatum oleh dokter dengan hasil CT scan dan hasil ronsen yang dinyatakan penyempitan untuk 5 titik jantung, ya, titik jantungnya, ya, di area titik jantung yang sudah harus dinyatakan oleh dokter pasang ring sebanyak 5. Dengan sedihnya bapak itu bilang kepada saya, "Pak Dadang, bisakah bantu saya? Saya tidak memiliki dana kalau saya harus dioperasi. Berapa biaya operasinya, Pak? Bapak bisa tahu?" Dengan sedihnya bapak itu mengadukan kepada saya. Dan akhirnya saya bilang, "Ya sudah Pak, nanti kita ke masjid, Bapak kita terapi. Dan insya Allah Bapak jangan pasang ring. Karena kalau sudah Bapak pasang ring, sesungguhnya jantung Bapak sudah diotak-atik dan itu tidak akan normal kembali." Alhamdulillah, beliau datang ke masjid dan beliau mau dan menerima welcome untuk diterapi. Satu demi satu SOP kami jalani. Alhamdulillah, dalam hitungan waktu yang tidak lama, kurang lebih hanya 20 menit, sang bapak bilang, "Pak, jantung saya sepertinya sudah kuat, sepertinya saya sudah enak, dan saya akan mencoba untuk berjalan dari masjid ke rumah. Yang tadinya bapak itu bilang hanya 5 langkah untuk ke masjid, saya sudah nggak kuat, napas sudah sesak, dan saya hanya menunggu untuk ada jemputan jamaah lain untuk bisa sholat bersama dengan beliau." Nah, akhirnya sejak pasca terapi itu, alhamdulillah beliau adalah pedagang di pasar, penjual plastik, dan usianya sudah di atas 70 tahun. Dan sekarang alhamdulillah pasca terapi dia sudah bisa 5 waktu di masjid dan dia menyatakan, "Saya sudah sehat alhamdulillah dan sudah bisa berdagang kembali." Nah, ini luar biasa. Buat saya ini adalah inspirasi yang posisinya, ya, dari Ustadz Aris Mujahid memberikan pelatihan dan dari situ kita bisa mengamalkan. Saya hadiahkan seluruh pahala dari hasil terapi ini untuk almarhum. Saya meniatkan bahwa seluruh pahala yang jika Allah kasih untuk pengobatan bapak itu, saya hadiahkan untuk Ustadz Aris Mujahid. Allahu yarham. Semoga Allah merahmati beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah kisah seorang bayi usia 6 bulan. Di tengah malam kira-kira pukul 11
saya diketuk rumah saya dan bilang, sang ibu dengan nada sedih juga, Pak Dadang bisakah bantu? Anak saya demam, anak saya menggigil, anak saya kejang-kejang. Dalam situasi seperti itu saya langsung beranjak untuk segera ke rumah ibu tersebut. Dan saya lihat memang kenyataannya anak tersebut dalam keadaan kejang, dalam keadaan mulutnya menganga terus dan situasinya luar biasa. Saya awalnya sangat ragu apakah ini bisa saya tangani ya, karena memang saya pernah mengikuti upgrading ya, pas baby pas, dan saya cuma satu yang pernah saya ingat kata-kata Ustadz Haris Mujahid ketika dunia kedokteran mengharamkan bedong, ketika dunia medis mengharamkan bedong, ketika dukun-dukun beranak ditangkapi karena dia melakukan praktek bedong, ketika bidan-bidan yang masih melakukan bedong dilarang dengan instruksi, peraturan dan lain sebagainya, saya cuma bilang, Bu, tolong siapkan kain bedong kepada ibu tersebut. Alhamdulillah disiapkan dan bayi atau pasien mulai saya bedong. Bapak Ibu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata solusi untuk bayi tersebut dengan bedong itu luar biasa. Dalam hitungan waktu yang tidak lama setelah saya melakukan bedong, itu sang bayi sudah mulai mulutnya menutup, matanya yang tadi kejang-kejang sudah mulai membaik, dan demam berangsur-angsur mulai menurun. Alhamdulillah, biiznillah ya. Itu adalah karunia Allah, dengan izin Allah kesembuhan didapati untuk sang bayi tersebut. Dan sekali lagi saya niatkan, jika itu adalah pahala kebaikan yang ada biiznillah dengan wasilah menolong bayi tersebut, maka saya bilang dan saya katakan, ya Allah, saya hadiahi usaha ini, kebaikan ini, pahala ini untuk seorang ustadz gurunda kami yang telah mendahului kami, Ustadz Haris Mujahid. Wallahu a'lam. Semoga Allah merahmati beliau dan menyampaikan pahala-pahala ini kepada amal soleh Ustadz Haris Mujahid. Yang ketiga, saya memiliki seorang teman yang beliau itu adalah seorang rekanan di PT Telkom. Nah, berhari-hari beliau sudah merasakan ada saraf kejepit di pinggangnya. Dan ini cukup akut karena kinerja beliau sangat terganggu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pasien berusia 46 tahun dan masih energik, tenaganya masih luar biasa, tapi ketika dihajar saraf kejepit, luar biasa lemasnya, tak berdaya. Dengan susah payah dia paksa untuk datang ke masjid, dan setelah sholat beliau bilang kepada saya sakit, dan alhamdulillah kita bantu dengan jamaah lain untuk bisa menterapi beliau. Fasilitas orang ini luar biasa. Dokter, rumah sakit itu fasilitas VIP. Dan kalaupun dia ke dokter atau ke rumah sakit, maka fasilitasnya fasilitas yang nomor 1, VIP, ruangannya dan lain sebagainya. Tapi yang menarik buat saya, beliau tidak pernah terfikirkan dalam otaknya, dalam dirinya untuk dirawat di rumah sakit. Padahal kita tahu bagaimana karyawan-karyawan yang bekerja di Telkom selalu menggunakan fasilitas tersebut.
tapi dia tidak gunakan itu dan dia menunggu saya. Dan saya bilang ada beberapa kegiatan di Balikpapan PAZ yang sejak hari Jumat saya mengikuti pelatihannya. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini ya, dari latihannya di Hotel Grand Cokro, dan kebetulan subuh tadi saya bertemu beliau dan beliau sangat antusias untuk bisa diterapi. Dan alhamdulillah kita lakukan terapi ya, dan hari ini beliau bisa latihan panahan bersama kami untuk mensyukuri setelah sehat dari saraf kejepitnya. Beliau belajar untuk latihan panahan, dan beliau adalah pemula ya. Kita lihat beliau adalah pemula untuk latihan panahan, dan saya mengajari beliau juga, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini inspirasi ketiganya adalah inspirasi yang keluar dari hati saya, dan saya mendapatkan inspirasi dari gurunda kami yang tercinta, Ustadz Haris Mujahid, Allah yarham. Ya Allah, dari kebaikan-kebaikan ini yang saya lakukan, jika memang ini berkenan ya, ada pahala kebaikan, maka saya hadiahkan untuk almarhum Ustadz Haris Mujahid. Semoga Allah merahmati beliau dan memasukkan beliau ke dalam surganya. Demikian testimoni yang bisa saya berikan di hari ini. Semoga akan ada testimoni yang lainnya yang dapat memberikan pelajaran buat kita. Dan ini saya ucapkan terima kasih, dan saya berharap akan terus ya bisa berkhidmat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.